Dewa medis terkuat. Bab 113 Penghinaan terhadap segala hal. Pisau itu jatuh dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melarikan diri, juga tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk membela diri. Kemanapun bila pedang itu menunjuk, ia melihat ke bawah ke segala arah dan membunuh semuanya dalam sekejap. Langit dan bumi tidak ada batasnya dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Pedang udara itu jatuh, dan dalam sekejap, pedang itu merobek pertahanan lawan dan membelah tongkat pendekar bela diri itu menjadi dua bagian. Tidak. Mata para jagoan bela diri lainnya semuanya memerah. Bajingan ini benar-benar membunuh rekan senegaranya di depan mereka dengan sangat arogan. Dia sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Semua orang bersorak dan memusatkan seluruh kekuatan mereka pada Xiao Chen. Ketika puluhan orang menyerang pada saat yang sama, Anda dapat bayangkan betapa dahsyatnya. Ketika puluhan serangan yang sangat kuat menimpa Xiao Chen di saat yang sama, roda besar di bawah kaki Xiao Chen hancur tanpa ampun dalam sedetik. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa kuat atau tangguhnya Anda. Mereka semua hancur menjadi terak. Ledakan. Kapal besar itu tidak hanya hancur, tetapi permukaan laut di bawah kaki Xiao Chen juga hancur total. Momentum yang dahsyat itu bahkan menyebabkan terbentuknya lubang besar di bawahnya dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman lebih dari 1000 meter. Anda dapat melihat samar-samar banyak terumbu karang di dasar laut. Kekuatan ini bercampur dengan serangan murka puluhan martial saint. Seberapa kuatnya? Tidak perlu terlalu banyak deskripsi dan penjelasan. Apakah anak ini sudah mati? Tentu saja dia mati. Dengan begitu banyaknya master super kita yang menyerangnya, mustahil baginya untuk tidak mati. Dia berani bertindak sembrono di Goryeo kita, dan inilah takdirnya. Bibir semua orang sedikit melengkung. Meskipun Xiao Chen membunuh dua rekan mereka berturut-turut, pada akhirnya dia tetap mati di tangan mereka. Namun, pada saat ini, sebelum mereka sempat terlalu bahagia, suara dingin terdengar lagi, seperti hantu dari neraka yang menuntut balas. Serangan kecil ini tidak cukup untuk menggelitikku. Kau ingin membunuhku juga? Tidakkah kau pikir kau terlalu imajinatif? Apa? Dia tidak mati. Semua orang terkejut, tetapi saat debu menghilang, wajah semua orang menjadi lebih jelek. Xiao Chen, tidak terjadi apa-apa. Bajingan. Apakah orang ini masih manusia? Cepat. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Tokoh bela diri Goryeo yang terkemuka telah menyadari bahwa Xiao Chen adalah seorang monster dan orang mesum. Kita tidak bisa terus terang menghadapinya seperti ini lagi. Saat semua orang segera mundur, niat membunuh yang dingin terpancar di mata Xiao Chen. Jika kamu memukulku, bisakah kamu lari jika kamu mau? Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara. 7 master bela diri di sebelah kanan secara paksa dikendalikan dan ditarik kembali olehnya. Tidak, tidak. 7 orang suci bela diri berteriak liar, dengan ketakutan yang amat sangat di wajah mereka. Tapi meski begitu, lalu kenapa? Xiao Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang Korea. Membunuh. Setelah berteriak pelan, Xiao Chen menutup mulut harimaunya, bang bang bang. Ketujuh orang suci bela diri Korea semuanya meledak, dan tampak seolah-olah 7 kembang api merah terang dilepaskan ke udara. Pada saat ini, para santo bela diri Goryeo runtuh seketika. Orang ini, apakah dia masih manusia? Dia sama sekali bukan manusia. Dengan kekuatan seperti ini di hadapannya, apa-apaan alam kesempurnaan agung bela diri bintang 10 ini. Dia mungkin tidak mendekati dewa bela diri bintang 1. Lari, lari. Kita bukan tandingannya. Kembalilah dan cari orang kuat setingkat dewa bela diri untuk menghadapinya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menyusulnya. Sudah kubilang, kau tak bisa kabur. Saat ia melangkah maju, setiap langkah Xiao Chen mampu menempuh jarak beberapa mil, dan ini berdasarkan fakta bahwa ia tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun. Para santo bela diri Goryeo pingsan dan berjalan di atas air dengan panik. Akan tetapi, meski begitu, cahaya dingin akan keluar dari belakang sesekali. Dengan setiap sinar cahaya dingin, dada seorang saint bela diri Goryeo akan tertusuk. Semua orang benar-benar putus asa dan berlari secepat yang mereka bisa, berharap mereka memiliki 2 kaki lagi. Setiap kali lampu menyala, mereka merasa seperti berjalan di tepi neraka. Orang ini adalah iblis. Dia sama sekali bukan manusia, dia iblis dari neraka. Tanda seru. Membantu. Jeritan terdengar di seluruh lautan. Sekelompok orang suci bela diri bagaikan domba,
yang membiarkan diri mereka dibantai oleh Xiao Chen. Gao Li, sang komandan sedang membaca laporan dan mengetahui identitas Xiao Chen dan mengapa dia datang. Park Sengnan ini benar-benar orang yang tidak bisa diandalkan. Dia telah menyebabkan kerugian besar bagi kita di Goryeo. Nanti, aku akan meminta grup keuangan ketiga untuk memberi kita kompensasi yang besar. Dan orang-orang di negara Yan juga harus memberi kita kompensasi yang besar. Bawahan di sampingnya membawakan teh dan menghiburnya, berkata, "Jangan marah, bos. Kurasa sekarang, bocah dari negeri Yan itu sudah kita tangkap. Kau tinggal menunggu kabar kemenangan dari garis depan." Tentu saja aku tidak marah. Setelah kejadian ini, baik kelompok keuangan ketiga maupun negara Yan harus memberiku beberapa keuntungan. Mengapa aku harus marah? Sungguh menyebalkan bahwa aku tidak bisa membunuh bocah negara Yan itu dengan tanganku sendiri. Sungguh menyebalkan. Jangan marah, bos. Saya sudah menyiapkan makanan barat terbaik untukmu, termasuk steak terbaik. Tunggu kamu mencicipinya nanti. Bang Zitu menelan ludahnya. Goryeo kekurangan persediaan, dan daging selalu menjadi persediaan khusus, dan harganya sangat mahal. Bahkan sebagai seorang komandan, keinginannya terhadap daging sapi dan babi luar biasa. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai semua jagoan bela diri memenggal kepala bocah itu, barulah tidak akan terlambat. Ya. Akan tetapi, pada saat itu, utusan itu pun bergegas masuk dengan keringat di dahinya. Bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Bang Zitu berkata dengan marah. Apa yang kau teriakkan? Kau berteriak di mana-mana setiap hari, itu sangat menyebalkan. Lelaki itu tak peduli dengan keluhannya, dan berkata dengan suara menangis. Ini benar-benar situasi yang mengerikan. Semua kapal perang kehilangan kontak. Radar kami menunjukkan bahwa puluhan kapal besar telah menghilang. Embun. Batuk, batuk, batuk. Bang Zitu memuntahkan teh yang baru saja diminumnya dengan marah. Apa yang kau katakan padaku? Katakan lagi padaku. Anak laki-laki itu berbicara dengan suara gemetar. Bos, semua kapal perang kehilangan kontak. Kami sekarang sedang mencoba menghubungi para martial saint itu. Bab 114 mengejutkan para pahlawan. Setelah beberapa detik hening, Bang Zitu meraung ke langit. Park Seng-nam, sialan kau. Dasar bajingan. Kenapa kau tidak mati saja? Setelah mengumpat, dia batuk dengan cepat dan keras beberapa kali, dan warna wajahnya terus berubah antara merah dan ungu. Anak buahnya begitu ketakutan hingga mereka gemetar, tercengang, dan tidak berani maju untuk menepuk punggungnya. Tepat pada saat itu, telepon tiba-tiba berdering dan dia segera menjawabnya. Halo, siapa dia? Ini aku, Jin Zongguo. Mendengar suara Jin Zongguo, Bang Zitu tidak bisa menahan napas lega. Hebat, kalian masih hidup. Tadi, kupikir ada sesuatu yang terjadi pada kalian. Berhenti bicara omong kosong. Aku bilang padamu, sesuatu yang besar telah terjadi. Jantung Bang Zitu berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Apa yang sedang terjadi? Jin Zongguo di ujung telepon menarik napas dalam-dalam dan berbicara lembut dengan suara gemetar. Seorang pria super kuat telah datang dari timur. Menurut perkiraan awal saya, dia setidaknya berada di level dewa bela diri, atau bahkan lebih tinggi. Kecuali saya, semua lusinan orang suci bela diri lainnya telah musnah. Anda harus segera melaporkan masalah ini kepada para prajurit tingkat tinggi. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ponsel di tangan Bang Zitu terjatuh, dan dia benar-benar tercengang. Puluhan orang suci bela diri semuanya terbunuh. Ya Tuhan, apakah ini lelucon? Itulah sang santo bela diri. Tanda seru. Santo bela diri. Setiap tempat sangat langka dan merupakan harta karun. Sekarang, karena pertempuran ini, seluruh pasukan hampir musnah. Selesai. Dia sudah selesai. Dia sudah benar-benar tamat. Begitu banyak orang suci bela diri yang tewas karena perintahnya. Kali ini, tamatlah riwayatnya. Benar-benar mengerikan. Jin Zongguo di ujung telepon juga menutup telepon dan bersembunyi di antara bebatuan di laut, mencoba menghindari Xiao Chen. Dia harus melakukan ini, karena jika dia menonjol, dia akan mati seperti rekan-rekan senegaranya. Dia telah bekerja keras untuk mencapai tingkat seorang martial saint. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa begitu saja menyerahkan hidupnya seperti itu. Siapakah yang tahu aku akan jadi apa di kehidupanku selanjutnya? Apakah itu babi, anjing atau manusia? Setelah jeda sejenak, tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba, pantulan dirinya di laut membuat seluruh tubuhnya berhenti.
Dalam sekejap, Jin Zhongguo mulai gemetar. Dia menelan ludah, menoleh dan melirik sosok di sampingnya, tetapi pihak lain bergerak secepat kilat dan mematahkan lehernya dalam sekejap. Pada titik ini, semua lusinan master tingkat Sein bela diri yang dikirim Bang Zitu dibunuh oleh Xiao Chen tanpa satu pun yang tersisa, dan seluruh pasukan musnah. Sosok itu berjalan perlahan menuju pantai. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa sosok muncul di timur. Setelah melihat dek yang rusak di laut, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah menjadi serius. Namun, saat mereka secara bertahap menjelajah ke arah barat, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Saudara Chen, berapa banyak orang yang Anda rasakan? Pria yang disebut Saudara Chen adalah seorang pria yang tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Sulit untuk menilai. Terlalu banyak orang yang meninggal di sini." Kebenciannya sangat besar. Setelah jeda sejenak, dia tampak serius dan berbicara lagi. "Namun, menurut perkiraan kasarku, jumlah anak muda yang meninggal di sini setidaknya tidak kurang dari 20. His. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir menggigil hebat. Terlalu kejam. Lebih dari 20 martial science tewas di sini. Bukankah itu berarti Xiao Chen sendiri yang melenyapkan hampir semua martial science di barat? Barat tidak sama dengan timur, tidak banyak guru besar yang hebat. Begitu banyak martial science seharusnya cukup untuk menimbulkan kerusakan besar di barat, bukan? Jika mereka jadi mereka tidak akan berani menjamin bahwa mereka bisa menimbulkan dampak sebesar itu di barat. Masalah ini sudah menjadi masalah besar. Menurut perkiraanku, anak itu seharusnya tidak mati. Dia harus terus maju. Masalah ini harus dilaporkan kembali agar mereka dapat bersiap lebih awal. Anak ini kemungkinan akan mengejutkan banyak orang. Pada saat itu, kita akan mendapat lebih banyak masalah. Hati semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa sakit yang tajam. Mereka semua adalah prajurit yang menjaga timur. Setelah bertahun-tahun, orang lain mungkin tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi mereka sangat jelas tentang hal itu. Orang Korea bukanlah lawan yang bisa diperlakukan dengan hina. Meskipun orang Korea cukup arogan dan bodoh. Namun, mereka sangat mementingkan pelatihan master bela diri. Namun tiba-tiba muncullah seorang bocah nakal, dan dia adalah orang yang tidak dikenal. Begitu dia muncul, dia langsung meremukkan tongkat itu. Bukankah ini berarti jika Xiao Chen ingin mengambil tindakan terhadap mereka, mereka tidak akan mampu menekannya? Pada saat ini, berita Xiao Chen telah dilaporkan ke Istana Korea. Apa katamu? Prajuritku telah dihabisi oleh orang-orang timur. Dan pihak lain hanya mengirim satu orang. Apa kau bercanda? Prajuritku bukan orang yang mudah ditipu. Mereka hanya tidak membunuh orang lain, bagaimana mungkin mereka bisa diganggu? Bawahan yang bertugas melaporkan kejadian itu sudah gemetar ketakutan. Benar, Yang Mulia. Sekarang semua orang tahu tentang masalah ini. Musuh sudah bertempur sampai ke pantai. Jika kita tidak mengundang tuan yang lebih kuat, saya khawatir kita akan hancur. Sialan. Dasar idiot. Kalian nggak berguna. Apa pekerjaan kalian? Banyak sekali orang. Dan kalian bahkan nggak bisa menghentikan seorang pendeta dari timur. Kenapa kalian begitu bodoh? Jenggot abu-abu Raja Barat bergetar dan dia hampir pingsan. Cepat. Kirimkan ahli bela diri untuk segera menembak musuh. Kirim juga prajurit darat untuk bala bantuan. Jika perlu, kalian bisa meminta ksatria Eropa Barat untuk menghadapinya bersama-sama. Kirim juga telegram ke timur segera. Kutuk dia dengan keras. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Jika mereka tidak bisa memberi kita penjelasan yang sempurna, suatu hari nanti, aku akan membuat seluruh timur menyesalinya. Ya, mengapa kamu tidak keluar dari sini? Ya. Berita ini dengan cepat disampaikan kepada kelompok naga timur, yang awalnya agak tidak puas dengan perjalanan Xiao Chen ke barat. Tetapi ketika dia melihat Xiao Chen mengalahkan begitu banyak orang dari barat, dia tetap tidak dapat menahan kelopak matanya berkedut dan sudut mulutnya berkedut hebat. Bukankah Xiao Chen ini terlalu kuat? Bersambung.